Selamat sore untuk kita semua. Keluarga mengucapkan selamat datang di tenda sukacita yang sederhana ini. Dan keluarga juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah meluangkan waktu, meringankan langkah untuk datang bersama-sama dengan keluarga pada sore hari ini untuk sama-sama bersyukur, bersukacita, mensyukuri akan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan adapun dasar sukacita keluarga di tempat ini ada 3 hal penting yang disyukuri keluarga di tempat ini, sehingga pada sore hari ini kita dapat dikumpulkan bersama-sama di tenda sukacita pada sore hari ini. Hal yang pertama yang disyukuri kebaikan Tuhan adalah ulang tahun anak cucu terkasih Esar pada tanggal 12 November 2023, beberapa hari yang lalu. Dan yang kedua, hal yang sama mensyukuri kebaikan Tuhan, ulang tahun anak terkasih Kakak Intan pada tanggal 21 November 2023. Dan hal yang berikutnya adalah ulang tahun Mama terkasih dalam keluarga di tempat ini, tepatnya 23 November 2023, usia yang ke-60. Dan yang berikutnya juga ulang tahun cucu terkasih, anak terkasih Dutra pada tanggal 25 November 2023. Dan hal yang terakhir yang disyukuri keluarga besar di tempat ini adalah Mama terkasih dalam keluarga di tempat ini memasuki masa purna bakti atau pensiun di usia yang ke-60. Itu beberapa hal yang mendasar yang disyukuri oleh keluarga di tempat ini, sehingga Bapak Ibu dan saya diundang untuk ada bersama-sama mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Dan untuk mendasari semuanya itu, terlebih dahulu kita mengundang pertolongan Tuhan untuk menyempurnakan sukacita keluarga di tempat ini. Untuk itu, dengan kasih Kristus, kami mohon kesediaan Pak Vikaris untuk membawa kita dalam ibadah pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami berikan untuk Pak Vikaris, GKS Jemaat Waimangura. Bapak di mana? Kekasih-kekasih Tuhan, selamat sore dan shalom. Kita bersyukur kepada Allah Sang Pemberi kehidupan. Dia memberikan kita kesempatan untuk kita hidup, melaksanakan akan tugas tanggung jawab kita, dan juga
kita melihat karya-karya Allah, karya-karya Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing, terlebih khusus keluarga besar di dalam rumah tangga di tempat ini. MC keluarga sudah menyampaikan begitu banyak Pak Mama. Mudah-mudahan saya masih ingat sebentar, tetapi saya pikir semua itu adalah hari yang spesial yang Allah berikan, terlebih khusus Mama, Oma, kekasih kita yang sudah sampai pada masa tugas pelayanan di medan layannya, dia mengakhirinya itu. Untuk itu mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk kita ada dalam ibadah. Sebelum kita memulai, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita bersaat teduh dan kita naikkan doa pribadi kita masing-masing. Kita mulai. Pertolongan kita di dalam ibadah syukur sore hari ini ialah boleh berlangsung di dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang menjaga dan memeliharakan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya atas kita sekalian. Amin. 92 baitnya yang pertama, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari berdoa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Allah Sang Pemilik kehidupan kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang kudus, Allah yang senantiasa menjaga, memelihara, melindungi kami sebagai ciptaan ketika kami ada di dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap hal pemberian Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan juga di dalam sukacita kami ya Tuhan, menikmati akan setiap anugerah yang Allah berikan bagi kami. Kami bersama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan rumah tangga di tempat ini. Berbagai peristiwa sukacita Tuhan telah limpahkan bagi mereka. Berbagai peristiwa kebahagiaan yang Tuhan telah anugerahkan di dalam kehidupan mereka, menandai akan rasa syukur dan sukacita kami semua ya Tuhan. Ketika kami menikmati akan setiap berkat pemberian Allah di dalam kehidupan kami. Kami ada di dalam ibadah kami ada di dalam persekutuan kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan saat ini, semuanya itu boleh berkenan di hadapan dan Engkau boleh menerima semuanya itu. Melandasi akan setiap hal yang Tuhan berikan. Kami akan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berikan kami hikmat, akal budi, pengetahuan yang baik tentang kebenaran firman, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan sebentar ya Tuhan, tidak berlalu begitu saja, dapat tertanam di dalam hati pikiran kami semua. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pak Mama kekasih-kekasih Tuhan, Mazmur 103 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Kitab Mazmur 103 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan bagi kita. Mazmur 103 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia,
dan keadilan bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian dan yang ingat untuk melakukan titanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca merenungkan, tetapi juga yang mau melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Kekasih-kekasih Tuhan, shalom. Oma, shalom. Bisa kasih senyuman yang terbaik untuk ya, anak-anak, cucu, bahkan juga kalau mau dilihat sebagian besar ada banyak ya anak-anak yang sampai hari ini mereka telah berjumpa dengan keberhasilan atas karya tangan yang Allah berikan di dalam kehidupan Oma. Ya. Dan saya pikir ketika mereka hadir di tempat ini, yang menghantar langkah kaki mereka, mereka merasakan kebahagiaan. Bahkan juga mengenal apa yang menjadi kebaikan Oma di dalam tugas pelayanan, dalam medan pelayanan sebagai pendidik. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, saya tinggal di salah satu tempat yang notabene keluarganya hobi dengan pacuan kuda. Saya juga berangkat dari Sumba Timur, yang sebagian besar, bahkan juga kalau Bapak Mama lihat kenapa saya pendek, ya karena memang suka naik kuda. Naik kuda Bapak, ya, tunggang kuda untuk joki. Ya. Kalau kita berefleksi, Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, dari perjalanan kehidupan keluarga di dalam rumah tangga di tempat ini, Oma kekasih kita, bahkan juga yang saya katakan tadi, analogi tentang pacuan kuda. Keberhasilan, bahkan juga hasil akhir dari pacuan kuda, dia mencapai pada garis finish. Oma kekasih kita, dia telah mencapai pada garis finish untuk pelayanan. Ya, untuk pelayanan ya Bapak Mama, garis finish untuk pelayanan. Tentu di dalam proses itu Bapak Mama telah dilakukan berbagai upaya pengabdian pelayanan yang telah dilakukan selama masa pelayanan di medan pelayanan. Tentu Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, untuk mencapai pada titik ini juga sudah banyak hal yang telah dilewati. Bahkan kita sebagai saudara bersaudara, bahkan juga kalau misal ada sebagai ya, mantan anak-anak didikan pada saat itu, kalau kita lihat kembali, ada banyak pelajaran-pelajaran penting yang telah disampaikan. Bukan hanya tentang teori-teori yang ada di dalam proses KBM, ya, proses belajar mengajar itu berjalan, ya, tetapi juga pendidikan secara moral, ya, secara etika juga disampaikan dan diberikan contoh di dalam kehidupan ya, Oma kekasih kita. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, dan juga selama masa ada dalam tugas pelayanan itu bukan hal yang mudah. Saya pikir Bapak Esar bersama-sama dengan anak-anak dan cucu, semua keluarga, tahu dan kenal betul Oma kekasih kita seperti apa. Ketika sampai pada titik ini, ya, kalau kita lihat Bapak Mama, rambut sebenarnya sudah putih, hanya karena disemir. Orang bilang mahkota seseorang dia ada di kepala ketika rambut itu telah memutih. Saya pikir juga rambut yang memutih itu bukan hanya sebatas rambut, tetapi juga pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh Oma kekasih kita, yang diberikan kepada anak-anak dan juga cucu-cucu. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, tentu ketika dalam proses itu, ada dalam proses pengabdian sampai pada masa purna bakti atau pensiun ini, bersyukur atas apa yang Allah berikan, dan itu tidak mudah. Ada banyak orang yang mendapatkan tugas pengabdian yang sama, tapi lari dalam meninggalkan tugas tanggung jawab. Tetapi hari ini Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, saya pikir bertahan sampai pada titik ini dalam masa pensiun bukan karena semata-mata tuntutan ya, untuk menyambung hidup, tidak. Tetapi ada beban tugas tanggung jawab yang harus dilakukan selama proses itu, dan sampai hari ini sudah menyelesaikan hal itu. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, dan juga kita melihat kalau secara spiritualitas ya, sudah banyak juga yang dilakukan oleh
mama, kekasih kita oma, kekasih kita di dalam rumah tangga di tempat ini. Tentu landasan paling utama yang ada di dalam hati pikiran yaitu tentang kesetiaan. Kesetiaan yang telah dilakukan selama masa tugas dan tanggung jawab itu. Untuk menjalani tugas itu dengan baik sehingga sampai pada titik garis finish dalam tugas medan pelayanan itu. Tentu juga mama kekasih-kekasih Tuhan ketika sampai pada titik ini, itu semua hanya oleh karena anugerah yang Allah berikan di dalam kehidupan mama kekasih kita. Kita bersyukur bersama-sama oleh karena apa yang Allah berikan di dalam kehidupan oma kekasih kita. Yang berikut bapak mama kekasih-kekasih Tuhan. Tadi juga MC keluarga telah menyampaikan banyak, ada beberapa anak-anak dan juga cucu yang merasakan kebahagiaan pada hari ulang tahunnya. Tentu peristiwa ini adalah peristiwa yang sukacita bapak mama bahwa menerima akan anugerah yang Allah berikan. Bapak Esar juga bersama-sama dengan Mama Esar, Bapak Intan bersama-sama dengan Mama Intan, dan juga adik-adik yang lainnya. Tentu ketika menerima tugas tanggung jawab ini, mereka sebagian besar masih kecil. Ketika mereka berjumpa dengan hari ulang tahun, masih ada banyak tugas tanggung jawab yang kita renungkan sebagai orang tua. Ada banyak tugas tanggung jawab yang kita lakukan sebagai saudara bersaudara. Sehingga di dalam masa pertumbuhan mereka juga dapat bertumbuh dengan baik. Baik secara moralitas, baik secara spiritualitas. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam ungkapan syukur ini kita melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak terbatas di dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan di dalam kehidupan keluarga, di dalam rumah tangga di tempat ini, berbagai peristiwa sukacita juga Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan keluarga. Bapak mama kekasih-kekasih Tuhan, hari ini juga saya merasakan kebahagiaan. Di waktu yang sama, Bapak kekasih saya, orang tua saya, juga berjumpa dengan hari ulang tahun yang ke-66. Tentu di dalam refleksi kita bersama-sama, mari kita terus mengucap syukur kepada Allah, kita merayakan kebahagiaan apa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Amin untuk perenungan firman Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami sudah membaca merenungkan akan sabda kebenaran firman. Kami terbatas, tetapi kami tahu di dalam keterbatasan kami Allah tidak pernah meninggalkan kami untuk kami melangkah di dalam hidup dan kehidupan kami sendiri. Biarlah segala sesuatu yang menjadi ungkapan syukur kami ya Tuhan, Tuhan boleh menerima semuanya itu. Firman ini juga boleh menolong kami, menguatkan kami, menopang kami. Terlebih khusus di dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, Oma kekasih kami. Segala pengabdian yang telah dilakukan, jeripayah yang telah dilakukan, mari Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Bertambah-tambahlah di dalam kehidupannya. Menjaga dan melindungi di dalam masa tua. Biarlah juga di dalam masa peristirahatannya, di dalam tugas tanggung jawabnya sebagai pendidik, dia juga semakin berefleksi untuk bagaimana menggunakan hidup ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam dunia ini. Memberkati Bapa kekasih kami yang senantiasa mendampingi, yang senantiasa menjaga, menolong, bahkan juga menjadi penolong yang sepadan selama masa hidupnya Tuhan. Memberikan ia kekuatan, kesehatan, kemampuan. Apapun yang dikerjakan ya Tuhan, setiap karya-karya yang dikerjakan, mari Tuhan membuatnya berhasil. Sehingga di dalam tugas kerja yang dilakukan ya Tuhan, ini dapat mencukupkan akan setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga tempat ini. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, berbagai peristiwa sukacita yang juga Tuhan limpahkan di dalam kehidupan
keluarga di tempat ini. Anak-anak bersama-sama dengan cucu-cucu telah berjumpa dengan hari ulang tahun mereka ya Tuhan. Mereka belum memahami secara baik apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Anak kekasih kami Esa yang berusia 9 tahun pada tanggal 12, anak kekasih kami Dutra berjumpa dengan hari ulang tahunnya yang ke-17, yang ke-7 pada tanggal 25. Anak kekasih kami Intan berusia 15 tahun pada tanggal 21. Bahkan juga oma kekasih kami yang memasuki umur yang ke-60 pada tanggal yang 23 waktu lalu. Mari Tuhan memberkati mereka semua di dalam langkah perjalanan kehidupan mereka. Biarlah juga anak-anak kekasih kami, mereka boleh bertumbuh dengan baik, memberikan mereka kepintaran, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mau untuk menerima didikan dan pengajaran, sehingga mereka boleh mencapai akan masa depan mereka dengan baik. Kami yakin, kami percaya Tuhan telah menyediakan masa depan yang baik bagi mereka. Bapa yang berada di kerajaan surga, kami juga mendoakan ayah kekasih hamba yang berjumpa dengan hari ulang tahun pada hari ini yang ke-66. Berkat yang sama, anugerah yang sama yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Bapa kekasih hamba. Menandai ungkapan syukur kami ya Tuhan, ada persembahan yang kami berikan. Dan persembahan ini juga boleh dipakai sebaik-baik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Manakala ya Tuhan, sebentar sebelum kami berpisah dari tempat ini, keluarga besar menyiapkan makan dan minum bersama. Mari Tuhan memberkati lebih lagi, sehingga apa yang kami makan, apa yang kami minum dapat menolong kami, menambah kekuatan bagi kami untuk dapat kami melanjutkan akan tugas dan tanggung jawab kami di dalam dunia ini. Hidup dan kehidupan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan. Kami akan kembali dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, dalam pergumulan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kami Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, Dia akan terus menyertai, Dia akan terus memberkati, menolong, menopang, memeluk kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 299, baiknya kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Demikian ibadah syukur kita sore hari ini.